أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الإخوة في الله إخواني في الدين رحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mempertemukan kita di atas persaudaraan karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena kecintaan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini merupakan sebaik-baik yang dijadikan landasan dari persaudaraan seorang manusia dengan yang lainnya. Alhamdulillah, bertemu dengan saudara-saudara sama salafiyin adalah satu kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan dengan pertemuan tersebut, insyaallah saling menasihati dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala dalam ucapannya yang terkenal pernah mengatakan, "Idza ra'aitu rajulan min ahli sunnati faka'annama ra'aitu rajulan min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam." Jika aku melihat salah seorang laki-laki dari ahli sunnah, maka seolah-olah aku melihat salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ahli sunnah di akhir zaman adalah khulasatun nas, ya. Orang-orang yang pilihan, ya. Orang-orang yang terpilih untuk membawa pemahaman yang benar, orang-orang yang terpilih untuk membawa ilmu yang hak, yang mewariskan amalan soleh, orang-orang yang terpilih untuk membawa keyakinan, akidah dan keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan anugerah yang besar yang harusnya kita jaga dan harusnya kita selalu bersungguh-sungguh minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan di atas akidah yang benar dan suci ini. Ayyuhal ikhwatu fillah, sebagai nasihat dari saya pribadi untuk diri saya pribadi, untuk utamanya dan untuk antum semua, tidak lain adalah nasihat untuk senantiasa istiqamah di atas kebenaran. Tidak lain adalah senantiasa untuk selalu berpegang teguh dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah limpahkan kepada kita ini. Kondisi di akhir zaman yang kita rasakan bersama, berbagai macam fitnah, berbagai macam guncangan-guncangan yang tentu saja seorang yang benar-benar mengetahui agama dan memahami beratnya untuk menghadapi semua fitnah-fitnah tersebut, mestinya dia tidak kemudian merasa dirinya aman akan kemungkinan terjerumus ke dalam satu fitnah yang akan merusak agamanya. Siapapun kita, bagaimanapun kondisi kita, maka kita butuh dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mengkhawatirkan diri kita yang iman kita masih lemah, perbekalan kita untuk menghadapi fitnah juga sangat kurang sekali. Sering saya mengulangi asar yang sangat terkenal dari tabi'in atau tabi'ut tabi'in yang terkenal, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibnu Sa'id ibnu Masruq Ats-Tsauri rahimahullah taala, yang mengatakan di hadapan murid-muridnya, "Amma ba'du fa innakum fi zamanin kana ashabun nabiy sallallahu alaihi wasallam yata'awwadzuna ayyudrikuhu wa lahum minal ilmi ma laysa lana wa lahum minas sabri ma laysa lana wa lahum minal qidami aw sabiq wa lahum minas sabqi fil islam ma laysa lana fa kaifa bina hina adraknahu ala qillati ilmin wa qillati sabrin wa qillati a'wanin alal khairi wa qadarin minan nas wa fasadin minaz zaman." Sesungguhnya kalian ini saat ini hidup di zaman yang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah untuk tidak mencapai zaman tersebut. Padahal mereka memiliki perbekalan yang cukup.
Mereka punya ilmu yang tidak kita miliki, mereka punya kesabaran yang tidak kita miliki, mereka punya jasa atau keterdahuluan masuk Islam yang tidak kita miliki. Maka kira-kira bagaimana keadaan kita ketika kita menjumpai zaman yang penuh dengan fitnah tersebut, dalam kondisi perbekalan yang pas-pasan, ilmu kita sedikit, kesabaran kita sedikit, orang-orang yang membantu kita dalam kebaikan juga sedikit, ditambah dengan kerusakan zaman dan keburukan yang ada pada manusia. Nah, inilah kondisi kita yang harusnya kita jadikan sebagai patokan. Artinya, kalau ini diucapkan oleh Sufyan Ats-Tsauri di zaman tabi'ut tabi'in yang masih dekat dengan zamannya sunnah Nabi SAW, yang pada waktu itu kebenaran masih dominan, para imam-imam pembawa sunnah yang mampu memberikan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mampu memberikan bimbingan kepada murid-muridnya masih tersebar dan banyak di kalangan mereka. Demikian, dalam kondisi demikian saja dia sudah mengkhawatirkan dahsyatnya fitnah di zaman tersebut, bahkan dia menisbahkan zaman tersebut para sahabat tidak berani menghadapinya. Sekarang bisa kita bayangkan seorang ahlu sunnah yang ingin menjaga imannya, menjaga keistiqomahan dalam hatinya, yang ingin menjaga kemurnian agamanya, hidup di akhir zaman yang penuh dengan fitnah syubhat maupun syahwat, dalam kondisi kemampuan dia untuk mempertahankan diri sangat pas-pasan dari segi ilmu, dari segi amal, dari segi ketakwaan, pembimbing kebaikan, ya ini para orang-orang yang bisa membawa atau membimbing dia untuk memahami dan mengamalkan kebaikan dengan baik, sangat terbatas sekali. Maka tentu saja kondisi ini mengharuskan kita untuk khawatir terhadap diri kita sendiri. Kondisi ini mengharuskan kita untuk tidak merasa percaya diri. Kondisi ini mengharuskan menjadikan kita seharusnya lebih banyak bersandar kepada Allah dan meyakini atau menanamkan dalam diri kita bahwa untuk segi usaha untuk mempertahankan diri di akhir zaman yang kondisinya seperti kita saat ini, itu sangat pas-pasan. Kalau bukan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan dengan kasih sayang dan anugerahnya dan kebaikan-kebaikan darinya, maka tidak ada seorang pun di antara kita yang mampu bertahan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang mampu tetap istiqomah di atas sunnah dalam kondisi akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Mungkin kita kurang menyadari atau kita kurang merasakan hal tersebut, sehingga terkesan kita santai-santai saja dalam menjalani hidup. Dan kebanyakan dari kita merasa bahwa apa yang saya kaji, apa yang saya pelajari dalam kajian-kajian, dalam daurah-daurah sudah cukup. Apa yang saya pelajari sudah cukup. Ini pemikirannya orang yang tidak paham, orang yang tidak mengerti besarnya fitnah, orang yang tidak mengerti bahwasanya Nabi SAW sendiri mengisyaratkan fitnah di akhir zaman dalam hadis yang terkenal riwayat Imam Muslim. Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlima yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Hendaknya kalian segera dalam melaksanakan amalan-amalan soleh sebelum nanti muncul fitnah di akhir zaman yang datang silih berganti, yang gambarannya fitnah itu adalah seperti satu bagian malam yang gelap, yang tidak nampak, yang tidak semua orang menyadarinya bahwa dia telah masuk ke dalam fitnah tersebut. Akibatnya ketika muncul fitnah ini, ada orang yang di pagi hari dalam keadaan dia beriman, sore harinya dia telah menjadi kufur. Ada orang yang di sore hari dalam keadaan beriman, besok paginya dia telah menjadi kufur. Nah, siapa yang menjamin kita untuk tidak termasuk ke dalam orang yang disebutkan terpengaruh dengan fitnah seperti ini dalam hadis yang sahih ini? Tidak ada seorang pun yang menjamin kita. Siapa di antara kita yang berani memastikan bahwa dirinya akan selalu semangat istiqomah di atas kebenaran sampai di akhir hayatnya? Oleh karena itu, ya ikhwatu fillah, ingatlah sekali lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan taufiknya kepada manusia selama manusia itu semakin besar menyandarkan harapannya kepadanya, tidak bersandar kepada kemampuan dirinya sendiri. Saya sudah mengulangi berkali-kali tentang makna sabda Nabi SAW dalam doa beliau, wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan aku bersandar kepada diriku sendiri meskipun cuma sekejap mata. Inilah makna taufik yang sebenarnya. Inilah orang-orang yang tahu diri dengan sebenarnya.
bahwa cuma Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri, bukan karena kemampuan dirinya sendiri, apalagi memang dirinya lemah dan kemampuan dirinya memang pas-pasan, sehingga dia selalu bersandar kepada Allah. Justru inilah yang merupakan penyelamat dan inilah yang menjadi kunci taufik yang akan memudahkan manusia untuk senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sampai di akhir hayatnya. Nah, ini yang selalu kita ingatkan kepada ikhwan-ikhwan kita yang sudah merasa lama mengikuti pengajian salaf Ahlus Sunnah, yang kemudian sebagian dari mereka merasa aman, merasa tenang dengan apa yang mereka sudah miliki, sehingga terlihat dari sikap-sikap yang kita dapati, kebanyakan dari ikhwan-ikhwan kita yang sudah mengikuti pengajian dalam rentang masa tertentu, lama-kelamaan semangatnya untuk talabul ilmi semakin berkurang. Itu bisa dirasakan dan itu tidak bisa dipungkiri, di mana-mana terjadi seperti itu. Semakin lama dia belajar, justru semangatnya semakin berkurang. Padahal kita semua sudah sering bahwa ilmu itu adalah cahaya, ilmu sunnah. Ibnu Taimiyah sampai mengatakan ad-dunya kulluha syamsur risalah. Dunia beserta isinya itu semuanya dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari kebaikan, dan semuanya dalam keadaan gelap kecuali yang disinari dengan cahaya dari ilmu, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita menyadari hal ini, bahwa ilmu itu adalah penerang kita dalam kegelapan, apakah mungkin satu saat kita bisa lepas dari kebutuhan terhadap penerangan ilmu yang akan menerangi jalan kita? Bukankah banyak masalah-masalah dalam kehidupan yang kita hadapi, yang di situ kita membutuhkan bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Kita masih punya problem dalam masalah keluarga, bagaimana mendidik istri kita, anak-anak kita. Kita masih punya permasalahan bagaimana berusaha mendakwai dan mendekati keluarga-keluarga kita, orang tua kita, orang yang harusnya kita persembahkan bakti yang terbaik kepada mereka dengan mendakwainya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Belum tetangga-tetangga kita, belum masalah-masalah yang lain, kita masih punya masalah dengan masalah ma'isyah, bagaimana agar kita tetap bisa istiqamah mencari penghasilan yang halal dan bisa merasa ridho dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Banyak sekali sikap-sikap atau keadaan, kondisi-kondisi dalam kehidupan yang pada saat itu kita membutuhkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala melalui cahaya ilmu dari sunnah. Maka semua ini tentu saja membutuhkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sewaktu kita menghadapinya. Nah, kalau kita tidak punya persiapan sebelumnya, tidak punya bekal ilmu yang cukup, yang kita miliki hanyalah merasa sudah cukup, hanyalah merasa sudah senior, hanyalah merasa bahwasanya apa yang kita pelajari sudah bisa menjamin diri kita untuk selamat, maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada orang yang demikian keadaannya? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih yang terkenal juga riwayat Tirmidzi, "Ta'arraf ila Allah fi ar-raha'i ya'rifka fi syiddah." Kenalilah Allah ketika kamu dalam keadaan lapang, selagi belum muncul berbagai macam fitnah yang akan memalingkan kamu dari jalan Allah. Ingatlah Allah supaya Allah mengingat kamu ketika kamu dalam keadaan susah, ketika kamu membutuhkan pertolongan dan taufik darinya. Jadi untuk mendapatkan pertolongan Allah harus ada persiapan sebelumnya. Harus ada kebaikan yang kita persiapkan sebelumnya, supaya dengan ini Allah Subhanahu wa taala menolong kita sewaktu kita membutuhkan pertolongan dan taufik darinya. Masih banyak masalah-masalah agama, masalah-masalah yang berhubungan dengan keimanan yang belum kita perbaiki dalam diri kita dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita berharap bisa bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak bermanfaat harta maupun anak-anak kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat.
Bagaimana kalau kita bisa mengharapkan menghadap Allah membawa hati yang demikian, kalau dalam masalah-masalah akidah banyak yang kita belum bereskan dalam diri kita, masih banyak kerancuan yang belum kita selesaikan, masih banyak hal-hal yang belum kita berusaha pelajari dengan sebaik-baiknya. Ini adalah hal yang seharusnya kita perhatikan. Seharusnya yang saat ini kita pikirkan setelah kita mengetahui manisnya ilmu, setelah kita mengetahui nikmatnya mempelajari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita berusaha meningkatkan diri kita. Kita harus sudah berpikir bagaimana saya saat ini, sewaktu membaca Al-Quran, saya sudah bisa merasakan kelezatannya. Kelezatan sewaktu mentadaburi, merenungkan dan menghayatinya. Sebagaimana yang dirasakan oleh para ulama salaf. Bagaimana saya saat ini menjadikan Al-Quran sewaktu saya baca benar-benar mendatangkan ketenangan bagi diriku. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala bidzikrillah tatmainnul qulub." Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah maka hati akan menjadi tenang. Bagaimana Al-Quran bisa menjadi pengobat bagi diriku? Bagaimana salat bisa menjadi qurratul ain seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat An-Nasa'i, "Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah." Dijadikan kesenangan dan penghibur bagiku ketika aku melaksanakan salat. Nah, bagaimana semua ilmu-ilmu ini terwujud dalam diri kita, bukan cuma sekedar teori saja, tapi benar-benar nyata terwujud dalam diri kita. Bagaimana yang namanya manisnya iman yang digambarkan dalam hadis yang sahih, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 sifat, barang siapa yang memilikinya maka dia akan merasakan kemanisan iman. Nah, ini kan semua hal-hal yang belum kita rasakan. Berarti kita masih jauh dari kesempurnaan. Berarti masih banyak masalah dalam diri kita yang mungkin berusaha untuk ditutupi oleh syaitan dengan perasaan merasa cukup, dengan perasaan merasa sudah senior. Jadi harusnya ada upaya kita untuk meningkatkan diri. Saat ini bagi seorang penuntut ilmu yang sudah berkali-kali mendengar keutamaan ilmu, yang sudah berkali-kali mendengarkan keutamaan membaca Al-Quran dengan merenungkannya, keutamaan mempelajari ilmu sunnah, harusnya dia sudah berpikir bahwa saat ini saya harus bisa misalnya menguasai bahasa Arab. Agar sewaktu saya membaca Al-Quran, saya bisa mengambil manfaat yang sempurna darinya. Dan termasuk di antara sebab penting untuk menyempurnakan, mengambil manfaat daripada Al-Quran adalah memahami bahasa Al-Quran. Yang dengan pertimbangan inilah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, mempelajari bahasa Arab itu hukumnya adalah wajib. Kita berusaha meluangkan waktu kita untuk mempelajari karena pentingnya tujuan yang hendak kita capai. Sekian banyak keutamaan-keutamaan ilmu, manfaat-manfaat ilmu dalam Al-Quran seperti yang saya contohkan tadi, ternyata belum kita rasakan. Berarti kita masih jauh dari jalannya ulama salaf. Nah, kalau kita masih jauh dari mereka, maka mengapa kita berani merasa bisa menjamin diri kita sama seperti mereka sebagai pengikutnya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, padahal hal-hal ini belum kita wujudkan dengan baik dalam diri kita. Maka ayyuhal ikhwatu fillah, ini sebagai nasihat bagi kita semua. Terlalu banyak kejadian-kejadian yang menimpa, kejadian-kejadian keburukan-keburukan yang menimpa orang-orang di sekitar kita, bahkan sebagian di antaranya ikhwan-ikhwan kita sendiri, yang kemudian tadinya dia semangat menuntut ilmu, tadinya dia semangat dalam kebaikan, kemudian baru ada sedikit masalah yang dihadapinya, menjadikan dia mundur, na'udzubillahi min dzalik. Menjadikan kemudian dia futur. Yang ini harusnya membuat kita khawatir jangan sampai hal tersebut menimpa diri kita. Oleh karena itu ya ikhwatu fillah, menetapi ilmu, menetapi petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar. Ini merupakan anugerah yang tiada taranya. Harta paling berharga yang tidak ada nilainya. Maka berusaha untuk menetapi jalan yang hak ini adalah merupakan anugerah yang seharusnya tidak kita sia-siakan, dan kita berusaha untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Ucapannya Ali bin Abi Thalib yang terkenal, "Al-ilmu khairun minal mali, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal." Ilmu itu lebih baik daripada harta, ilmu itu dialah yang menjagamu, sedangkan harta kamulah yang menjaga dia. Kenapa untuk mengejar harta yang tidak bisa menjaga kita semangat dan tidak pernah putus-putus kita lakukan? Untuk mengejar ilmu yang justru menjaga kita,
kita setengah-setengah, kita lakukan kadang-kadang saja, padahal kita selalu mengaku membutuhkan perlindungan dari Allah, membutuhkan pertolongan dari Allah, tapi sebab utama yang akan memudahkan kita untuk mendapatkan penjagaan darinya tidak kita usahakan secara terus-menerus dalam diri kita. Maka ya ikhwatu fillah, nasihat yang disampaikan kepada kita-kita yang sudah lama merasakan nikmatnya pengajian, sudah terlalu banyak masuk, sudah terlalu sering kita dengarkan. Bukti kalau memang kita masih memiliki iman, maka nasihat tersebut mestinya akan berpengaruh. Orang-orang munafik dicela dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, "Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum." Seandainya Allah mengetahui ada kebaikan dalam diri mereka, maka mestinya Allah akan mudahkan mereka mendengarkan peringatan dari Allah. Orang yang sudah dinasihati berkali-kali, sudah sering mendapatkan pengajaran atau penjelasan dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian tidak mau berubah dan tidak mau meningkatkan dirinya, maka ini adalah orang-orang yang dikhawatirkan apakah memang hatinya masih memiliki kehidupan untuk mengambil manfaat dari peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi hanya orang-orang yang beriman yang bisa mengambil manfaat dari peringatan. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya pada yang demikian, pada Al-Quran benar-benar terdapat nasihat dan peringatan bagi siapa? Bagi orang-orang yang lahu qalbun, yang memiliki hati yang masih hidup. Maka koreksi diri kita. Kalau kita dinasihati, diperingatkan, sudah mengetahui sekian banyak dalil tentang manfaat dan keutamaan ilmu, tapi ternyata semangat kita untuk menuntutnya, mempelajarinya tidak juga tergerak-gerak untuk menetapi jalan yang hak ini, maka berarti ada yang perlu kita pertanyakan dalam diri kita. Berarti ada yang perlu kita koreksi dalam diri kita. Jadi bukti bahwasanya seseorang itu masih bisa mengambil kebaikan dalam agama ini adalah ketika dia mau dinasihati, dan ketika dia malah merasa senang dan bahagia ketika ditegur dan dinasihati, bukan kemudian dia malah tersinggung. Ketahuilah ayyuhal ikhwatu fillah, kalau petunjuk dari Allah dan petunjuk dari Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam tidak bisa mempengaruhi kita dan merubah diri kita menjadi lebih baik, maka tidak ada satupun di dunia ini yang akan bermanfaat untuk merubah kita. Imam Abu Zur'a Ar-Razi pernah mengatakan, "Man lam yakun lahu fi kitabillahi ibrah, falaysa lahu fi hadhil asya' ibrah." Barang siapa yang tidak bisa mengambil pelajaran dari kitabullah, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan bisa mengambil pelajaran dari segala sesuatu. Jangan berharap kita bisa menjadi baik, bisa mengambil manfaat dan nasihat kalau Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mempengaruhi kita dan tidak bisa membimbing kita untuk menjadi lebih baik. Nah, oleh karena itu ya ikhwatu fillah, sekali lagi hendaknya seorang yang telah mengetahui jalan yang hak ini, yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan hidayah mengikuti jalan sunnah di antara sekian banyak manusia yang tidak memahaminya. Seharusnya orang yang mendapatkan anugerah yang besar ini merasa bangga dan merasa cukup serta mengutamakan kegiatan menuntut ilmu sunnah itu sebagai perkara yang paling besar dalam dirinya. Ini merupakan tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak akan merugi orang yang melakukannya, yang mengejarnya. Memang membutuhkan waktu, memang membutuhkan tenaga, dan memang membutuhkan kesungguhan, karena memang yang dicari adalah sesuatu yang mahal, sesuatu yang tinggi nilainya, itu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang hasan, "Ala wa inna sil'atallahi ghaliyah, ala wa inna sil'atallahi al-jannah." Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah itu adalah mahal, dan ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah surganya. Jadi untuk bisa mencapai sesuatu yang tinggi, sesuatu yang mulia, maka harus dengan tekad yang tinggi pula, harus dengan kesungguhan yang besar pula. Kalau barang-barang di dunia saja yang mahal, yang tinggi nilainya, harus dikejar untuk mendapatkannya harus dengan pengorbanan harta yang besar dan kesungguhan yang tinggi untuk bisa mendapatkannya, maka terlebih-lebih lagi kemuliaan yang hakiki, yang
akan mendatangkan kebahagiaan yang besar bagi manusia di dunia dan di akhirat. Tidak mungkin akan mendapatkan kemuliaan tersebut, atau tidak mungkin akan diberikan padanya kemuliaan tersebut bagi orang-orang yang seleranya rendah. Orang-orang yang hanya memikirkan dunia saja. Dunia itu dinamakan dunia dari kata-kata dana yadnu, artinya dekat atau rendah. Maka orang yang mencari dunia berarti seleranya rendah. Dan akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya kerendahan sesuai dengan seleranya. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang diberi pengetahuan tentang ayat-ayatnya kemudian berpaling. Allah subhanahu wa ta'ala berikan padanya perumpamaan yang serendah-rendahnya. Allah berfirman, "Watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina, fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin." Bacakanlah kepada mereka ya Rasulullah berita tentang orang yang kami berikan padanya pemahaman tentang ayat-ayat kami. Dia punya ilmu. Dia telah memahami kebenaran. Tapi dia melepaskan diri darinya, berpaling dari ilmu dan kebaikan tersebut. Dan mengikuti hawa nafsunya. Sehingga dia ditunggangi oleh syaitan dan jadilah dia orang-orang yang tersesat. Sampai di akhir ayat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keburukan orang ini. Sudah paham kebaikan tapi dia justru mencari yang lain. Tidak mensyukuri kebaikan tersebut dan memilih kegiatan yang lain. Yang rendah sesuai dengan kerendahan dunia. Maka Allah buat perumpamaan tentang orang ini. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ وَإِنْ تَتْرُكَهُ يَلْهَثْ. Maka perumpamaan orang ini adalah seperti perumpamaan anjing. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kamu menghalau dia maka dia akan menjulurkan lidahnya. Dan kalau kamu membiarkannya maka dia pun akan menjulurkan lidahnya. Ini perumpamaan dan kerendahan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang seleranya rendah. Adapun orang-orang yang mencari sorga, yang merupakan tempat yang tertinggi, kemuliaan yang tertinggi, yang oleh karena itu tempatnya pun juga dijadikan tempat yang tertinggi di alam semesta ini. Rasulullah SAW bersabda, "Idza sa'altumullaha al-jannata fas'aluhu al-firdaus, fa innahu a'lal jannati wa awsatuha wa saqfuhal arsh." Kalau kalian meminta sorga maka mintalah sorga Firdaus, karena dia adalah sorga yang paling tinggi dan paling di tengah-tengah tempatnya, yang atapnya adalah arsh. Jadi tinggi tempatnya sorga itu. Atapnya langsung adalah arsh Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan makhluk Allah yang paling tinggi. Maka orang yang mencari ini, maka dia butuh untuk menjadikan seleranya tinggi. Dan berarti dia membutuhkan untuk menjadikan kesungguhannya pun lebih besar dan lebih tinggi lagi. Seorang penyair mengatakan, "Wa kullil murajji ma'aliyal umuri bi ghairi ijtihadin rajautal muhala." Katakanlah kepada orang-orang yang mengharapkan perkara-perkara yang tinggi, katakanlah kepada orang-orang yang punya selera tinggi, bi ghairi ijtihadin rajautal muhala, tanpa kesungguhan, tanpa perjuangan, tanpa adanya kemauan untuk berkorban, maka berarti kamu mengharapkan sesuatu yang mustahil untuk didapatkan. Tidak mau bersungguh-sungguh, tidak mau menetapi jalan ilmu, maka jangan berharap untuk mendapatkan ketinggian dan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, ayyuhal ikhwatu fillah, hendaknya kita merasa puas dan benar-benar mensyukuri nikmat Allah yang memilih kita untuk dimudahkan meniti jalan sunnah, memahami akidah yang benar, memahami petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala yang kebanyakan manusia di akhir zaman tidak mengetahuinya atau tidak diberi kesempatan untuk bisa merasakan nikmatnya hidayah yang agung ini. Kebanyakan dari mereka-mereka yang telah mengenal ilmu sunnah di antara sebab yang menjadikan mereka berpaling, orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk ini adalah ada di antara mereka yang karena mungkin dia belum merasakan nikmatnya ilmu sunnah, sehingga dia lebih cenderung untuk berpaling merasakan kenikmatan yang lainnya atau memilih kenikmatan yang lainnya atau sesuatu yang dianggap lebih disenanginya dibandingkan menuntut ilmu sunnah. Baik itu perbuatan mencari uang, mencari kedudukan, termasuk ada orang yang sudah melihat keuntungan dagangnya tinggi, maka dia menyibukkan diri dengan dagangannya tersebut karena dianggap inilah yang paling nikmat bagi dirinya. Itu yang terjadi. Saat ini banyak di antara beberapa orang penuntut ilmu yang anak tahu sendiri, sudah diberikan kemudahan dia untuk talabul ilmi, ada juga di antara mereka yang bertemu dengan para ulama.
Tapi ketika diberi fasilitas, dia lebih senang untuk misalnya mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kayak komputer misalnya, atau mempelajari program-program tertentu dan seterusnya. Sampai lain ada thalabul ilmi. Ini mungkin tidak disalahkan selama itu memang ada kebutuhannya. Tapi kalau dengan sebab tersebut menjadikan dia lebih senang kepada hal yang tadi dibandingkan dengan nikmatnya menuntut ilmu dan mengamalkannya, maka ini adalah satu kerugian yang besar. Satu kerugian yang nyata. Karena kalau telah kita mengetahui nikmatnya iman dan manisnya thalabul ilmi serta mengamalkannya, maka seharusnya ini adalah hal yang kita banggakan, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan itu lebih baik daripada semua yang ada di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia dari Allah dan dengan rahmatnya. Artinya karunia dari Allah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, adalah Al-Quran. Rahmat dari Allah adalah al-iman, yang keduanya kembali kepada ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Allah berfirman, katakanlah, dengan karunia dari Allah dan dengan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu hendaknya mereka berbangga. Hendaknya mereka merasa senang. Hendaknya orang-orang yang diberi taufik untuk mempelajari hal ini merasa bangga dan senang. Dzalika khairun mimma yajma'un, karena hal itu lebih baik daripada semua kemewahan dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjadikan ayat ini sebagai satu ayat yang agung yang menunjukkan keutamaan ilmu. Bahkan seandainya tidak ada dalil yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu kecuali ayat ini saja, kata beliau, lakafa bihi syarafan wa fadla. Cukuplah menjadi kemuliaan dan keutamaan bagi mereka. Maka ayyuhal ikhwatu fillah, kita perlu membuka hati kita, benar-benar membangkitkan kesadaran kita bahwa hidayah yang kita diberikan ini adalah hidayah yang sangat agung dan mahal sekali nilainya. Bahwa kita ini benar-benar bisa dikatakan orang yang kurang tidak tahu diri, tidak pandai mensyukuri nikmat tersebut. Harusnya kita memikirkan, kita khawatir akan diri kita, jangan sampai karena kita kurang bersyukur seperti ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memilih orang lain dan mencabut hidayah ini dari diri kita. Memilih orang lain yang lebih tahu diri dan mau menerima kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kamu yang berpaling dari agamanya, murtad dari agamanya, maka Allah maha mampu untuk mendatangkan kaum lain yang mereka itu mencintai Allah, dan yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Jadi Allah itu memiliki Allah maha mampu untuk menggantikan orang-orang yang tidak tahu diri dan tidak pandai bersyukur dengan orang-orang lain yang mau bersyukur dan memanfaatkan nikmat darinya dengan sebaik-baiknya. Maka ayyuhal ikhwatu fillah, agama Islam tidak akan rugi, tidak akan hilang kemuliaannya meskipun semua manusia tidak mengamalkannya. Manhaj Ahlus Sunnah adalah manhaj yang mulia meskipun banyak orang yang tidak mengamalkannya atau bahkan semua orang tidak mengamalkannya. Jadi jangan merasa bahwa kita ini yang memuliakan Islam, bahwa kehadiran kita yang memuliakan manhaj Ahlus Sunnah. Tidak sama sekali. Kita yang butuh kepada manhaj ini. Kita yang butuh kepada Islam. Sewaktu Imam Ahmad dipuji setelah jasa beliau dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menghadapi fitnah khalqul Quran yang demikian dahsyatnya, sampai-sampai dia dipuji oleh para ulama. Satu saat ada yang memuji di hadapannya dengan mengatakan, jazakallahu anil Islam wal muslimina khairan. Semoga Allah membalas bagimu kebaikan dari Islam dan dari kaum muslimin. Jazakallahu anil islami khairan. Semoga Allah membalas kebaikan bagimu dari Islam. Ini ucapan disampaikan kepada Imam Ahmad, dan wajar untuk beliau mendapatkan hal ini karena bagaimana kegigihan beliau membela ilmu sunnah, kemudian mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pada waktu itu banyak ulama yang tidak bisa menghadapi cobaan tersebut. Tapi apa tanggapan beliau? Beliau mengatakan, waihak, celakalah engkau. Celakalah engkau. Bal jazallahul islam anni khairan. Tapi yang benar adalah semoga Allah membalas kebaikan untuk Islam dariku.
Wa man ana hatta yuqalu hakadha? Siapakah aku ini sampai diucapkan dengan ucapan yang seperti itu? Jadi harusnya seorang menyadari bahwa Islam itu yang memuliakan dirinya, bukan dia yang memuliakan Islam. Kita itu yang butuh kepada Islam, butuh kepada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah untuk kebaikan diri kita, bukan sebaliknya manhaj ini yang butuh kepada kita. Kita yang membutuhkan untuk memperbaiki diri kita, untuk mencapai kemuliaan kita, untuk berusaha membenarkan keyakinan-keyakinan dalam diri kita agar kita bisa meraih keselamatan. Yang ini saja mungkin masih sangat kecil peluang kita agar bisa mendapatkannya nantinya dibandingkan dengan usaha besar dari para ulama salaf. Maka ayyuhal ikhwatu fillah, ini adalah satu kenyataan yang perlu kita pahami bersama, bahwa apa yang kita jalani saat ini sama sekali sangat kurang, dan mungkin kita akan merasa malu kalau kita membaca biografinya para ulama salaf, kemudian kita bandingkan dengan keadaan diri kita. Mereka yang sudah demikian jasanya, sudah demikian besar perjuangannya, itu saja sudah kita dapati mereka adalah orang-orang yang paling takut akan kemungkinan diri mereka tidak akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hudzaifah ibnul Yaman ketika ditanya oleh dua orang tabi'in, "Anta sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Apakah kamu sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "La adri, aku tidak tahu." Aku tidak tahu. Ini Hudzaifah ibnul Yaman yang dipuji dan termasuk sahabat yang sudah kita ketahui demikian besar jasanya dalam Islam. Sampai dua orang tabi'in ini ragu-ragu. Ragu-ragu mereka. Dikira ucapannya la adri, aku tidak tahu, ini karena keraguan yang sebenarnya. Tapi kemudian beliau mengatakan, innama sahibuhu man yadkhulu ma'ahul jannah. Karena sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang masuk surga bersama beliau. Sedangkan aku khawatir tidak akan bisa menyertai beliau. Nah, perasaan seperti ini, sikap rendah diri seperti ini, selalu merasa kurang seperti inilah yang justru menyelamatkan mereka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka punya jasa yang besar terhadap Islam, punya amalan soleh yang luar biasa. Bersamaan dengan itu mereka mengkhawatirkan keburukan dalam diri mereka. Ibnu Abi Mulaikah, tabi'in yang terkenal, mengatakan, "Adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsihi." Aku pernah menjumpai 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka mengkhawatirkan kemunafikan menimpa diri mereka. Subhanallah, kemunafikan dengan sahabat sangat jauh. Tidak mungkin mereka ditimpa keadaan demikian. Tapi karena mereka benar-benar selalu merendahkan diri di hadapan Allah, tidak pernah merasa cukup di hadapan Allah, selalu bersandar dan takut kepadanya, maka perasaan seperti ini selalu ada dalam diri mereka, dan justru inilah yang menyelamatkan mereka. Maka bandingkan dengan diri kita yang sudah amalnya pas-pasan, perjuangannya juga pas-pasan, tapi rasa pedenya terlalu besar, sehingga dengan itu merasa cukup dengan apa yang sudah kita pelajari. Padahal apa-apa juga yang sudah kita pelajari mungkin banyak yang lebih kita tidak pahami, banyak yang terlalaikan daripada yang kita ingat atau kita pahami dengan baik. Maka ya ikhwatu fillah, ini merupakan nasihat yang sekali lagi tentu kita semua mengalaminya, termasuk diri saya sendiri. Perlu kita dimotivasi senantiasa untuk menyadari dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan mensyukuri nikmat Allah kita tahu semua, maka Allah akan menambahkan nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka sungguh aku akan menambahkan nikmat tersebut bagimu. Maka bersyukurlah dan selalulah merasa bahwa diri kita kurang. Selalulah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berdoa kepadanya, berharap kepadanya dan bergantung kepadanya semata-mata, karena itu merupakan kunci daripada taufik sebagaimana yang sudah ana jelaskan berkali-kali dalam kajian. Dan selalulah berusaha untuk memperbaiki diri dengan menghadiri majelis ilmu, semangat menuntut ilmu, kemudian berusaha untuk meningkatkan kemampuan kafa'ah ilmiah, ya, kemampuan ilmiah dalam diri kita dengan memikirkan bagaimana caranya saya sekarang supaya bisa memahami bahasa Arab dengan baik, supaya ketika saya melaksanakan sholat saya sudah bisa berupaya untuk meningkatkan kekhusyuan dalam sholatku. Karena sangat sulit atau bisa dikatakan hampir tidak mungkin orang yang melaksanakan sholat bisa merasakan khusyuk kalau ucapan yang dibacanya tidak difahaminya. Ucapan yang diucapkannya tidak difahami kandungan artinya. Minimal kalau dia pahami kandungan artinya sedikit-sedikit, maka dia bisa merenungkannya, dia bisa berkonsentrasi. Belum lagi kalau dia membaca Al-Quran,
Karena masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan adalah banyak sekali. Problem-problem dalam berbagai masalah yang kita hadapi terlalu banyak dan terlalu luas. Sementara sumber penyembuh dan penyelesai ada di hadapan kita. Cuma kita tidak bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena kita tidak paham bahasanya. Tidak kita pahami kandungannya dengan sebaik-baiknya. Padahal untuk bisa mengambil manfaat daripada Al-Quran, kata Ibnu Qayyim, walakinna dzalika mauqufun ala fahmi ma'nahu wa ma'rifatil muradi minhu. Yang demikian itu tergantung dari sejauh mana kita memahami makna daripada Al-Quran dan sejauh mana kita mengetahui kandungannya. Nah, oleh karena itu ya ikhwatu fillah, ini semua merupakan nasihat bagi kita semua dan sekali lagi khususnya bagi diri saya pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dalam kebaikan dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuknya kepada kita agar kita mau menjadi orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang tahu diri, orang-orang yang selalu menyadari kekurangan diri kita untuk selalu kita memperbaikinya dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan istiqamah dalam diri kita di atas manhaj salaf, di atas iman dan Islam dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah, afwan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ada yang bertanya silakan. Kepada Iya. Kenyataan bahwasanya anak-anak kecil kalau kita bawa ke masjid itu mengganggu, itu benar dan itu dipertimbangkan ya. Tapi juga kita dapati beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya yang menyebutkan bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam seperti cucu beliau kemudian pernah bermain-main sementara beliau sedang melaksanakan sholat dan beberapa hadis yang lainnya yang menunjukkan seseorang muslim itu boleh membawa anaknya ketika dia melaksanakan sholat untuk membiasakannya terbiasa melaksanakan sholat berjamaah. Seperti diterangkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari tentang masalah ini dan banyak keterangan dari para ulama yang lainnya. Kesimpulannya, hukum membawa anak ke masjid dalam rangka membiasakannya agar melaksanakan sholat berjamaah itu boleh dengan syarat kita berusaha untuk menasihati anak tersebut waktu di rumah agar tidak ribut di masjid. Maka oleh karena itu di antara para ulama ada yang mensyaratkan anak itu hendaknya sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, dalam artian waktu dinasihati dia sudah bisa sedikit banyak memahaminya. Kalau tidak mampu kita melakukan ini atau anak kita belum termasuk yang demikian, atau kita sudah tahu dari sikapnya dia termasuk yang aktif dan mungkin mengganggu orang, maka tidak boleh kita bawa ke masjid. Karena kita tahu yang namanya mengganggu orang yang sholat itu hukumnya dosa besar. Sedangkan membaca Al-Quran saja mengganggu orang sholat tidak diperbolehkan. Kata Nabi SAW, la yajhar ba'dukum ala ba'din bil Quran. Janganlah kalian saling mengeraskan suara dalam membaca Al-Quran ketika melaksanakan sholat. Padahal ini Al-Quran yang dibaca, tidak boleh kita keraskan karena mengganggu konsentrasinya orang yang sedang sholat, apalagi dengan gangguan-gangguan yang lainnya yang tentu semakin besar dosanya. Oleh karena itu kita berusaha mendidik mereka supaya tidak membuat keributan di masjid, dan yang terbaik adalah kalau dia sudah mumayyiz, sudah paham nasihat dan berusaha untuk agar mereka tidak melakukan hal-hal yang mengganggu orang yang melaksanakan sholat ya. Dia adalah jelas dari ahlu sunnah. Ciri-cirinya orang yang seperti ini disebutkan oleh para ulama seperti yang Anda juga pernah tulis di majalah sunnah. Ciri-cirinya mereka adalah orang yang jelas-jelas dia itu terkenal dalam kegigihan membela sunnah Nabi SAW, memahaminya dan seterusnya.
dia adalah orang yang demikian keadaannya, seperti yang disebutkan oleh para ulama tentang mereka-mereka ini. Oleh karena itu nanti ada sebagian orang yang dinisbahkan sebagai mujaddid itu ditolak oleh para ulama yang lainnya. Karena misalnya dia ternyata adalah tokohnya Syiah, itu dibantah oleh para ulama yang lainnya seperti yang diterangkan misalnya dalam kitab Aunul Ma'bud tentang beberapa orang yang dinisbahkan sebagai mujaddid oleh kelompoknya, ternyata dibantah oleh ulama yang lainnya karena terbukti akidahnya menyimpang begitu. Cuman kemudian tidak mesti mereka-mereka yang tidak dinisbahkan atau tidak bertepatan waktunya dengan masa tersebut, padahal mereka terkenal dalam ilmu sunnah seperti Imam Ahmad, ya, Abu Daud Sijistani, kemudian Imam Bukhari, Imam Muslim, tidak mesti mereka dengan ini menjadikan rendah kedudukannya, tidak. Tidak mesti yang namanya mujaddid itu juga adalah orang yang misalnya paling pintar di zamannya, juga tidak. Sebagaimana orang yang tidak masuk dalam kategori ini juga tidak mesti menjadikan rendah kedudukan mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka para ulama Ahlus Sunnah karena sunnah yang mereka bawa, termasuk mereka-mereka yang disebut sebagai mujaddid ini. Tentu saja mereka adalah orang-orang yang dikatakan mujaddid sendiri, artinya memperbarui urusan agama, yaitu dengan menghidupkan kembali sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengajarkan pemahaman akidah yang benar yang banyak telah ditinggalkan oleh manusia, dan kebaikan lainnya. Ya. Oleh karena itu sebagian dari para ulama mengatakan mujaddid itu kedudukannya adalah seperti para nabi di kalangan Bani Israel. Setelah diutusnya Nabi Musa misalnya, sepeninggal beliau Allah mengutus para nabi untuk membimbing Bani Israel ketika terjadi penyimpangan dalam diri mereka. Jadi para nabi itu diutus karena kita ketahui nabi itu adalah yang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat Rasul yang sebelumnya. Jadi nabi itu tidak membawa syariat baru, tapi dia menghidupkan kembali syariat yang dibawa oleh Rasul sebelumnya. Itulah perbedaan antara nabi dan Rasul yang lebih rajih begitu. Sehingga Nabi itu mengajak manusia kembali kepada syariat Rasul yang sebelumnya, dan dia juga mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena di kalangan kaum muslimin atau setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada nabi lagi, maka Allah menjadikan para mujaddid ini yang mengemban tugas tersebut untuk kembali mengajak manusia kepada ajaran Islam yang benar, demikian. Enggak, saya nggak bilang begitu. Maksudnya keterangan tersebut menunjukkan pengertian kita untuk berusaha bahwa doa itu termasuk sebab yang harus dilakukan oleh manusia untuk memperbaiki keadaannya, meskipun semua yang terjadi dengan doa, sebab dan akibat itu semua Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan dan tuliskan dalam Lauhul Mahfuz. Adapun pengertian yang saya sebutkan tadi tentang yang berubah di catatannya para malaikat, itu adalah seperti yang keterangan tersebut tentang makna ayat tadi. Jadi yang bisa berubah itu adalah apa yang ada di tangan malaikat. Adapun dalam Lauhul Mahfuz tidak akan berubah selama-lamanya begitu. Ya, tentu saja kita katakan bahwa bisa. Itu semua mampu dan mudah bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya. Dalam anak yang seumur itu sudah sangat bisa, bahkan lebih mudah daripada dia pun sudah bisa untuk memahami bahasa Arab dengan baik. Kemudian dengan itu ketika dia mempelajari Al-Quran dengan baik dan sunnah Nabi SAW dengan baik, maka akan memperbaiki keadaan dirinya sehingga dia bisa melaksanakan sholat dengan lebih khusyuk.
Terbukti para ulama salaf yang umurnya demikian bahkan lebih muda daripada itu banyak di antara mereka yang telah menjadi imam, telah menjadi orang yang berilmu, telah menjadi orang-orang yang bertakwa. Di antara para sahabat yang masih muda-muda juga ketika wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr ibn al-As, ini abadilah atau al-arba'ah ya, sahabat yang bernama Abdullah atau yang termasuk dalam sigharus sahabat yang junior, yang kecil, yaitu yang ketika Rasulullah SAW wafat masih kecil, mereka masih kecil, masih belum dewasa umurnya. Mereka adalah banyak orang-orang yang mampu untuk khusyuk dalam sholat dan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang besar dalam Islam ketika usia mereka masih muda. Maka Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan taufik tersebut kepada mereka juga mampu memberikannya kepada orang-orang saat ini. Cuma memang jelas perjuangannya lebih besar lagi, kesungguhannya karena fitnahnya lebih banyak. Maka usaha dari kita, dari orang tua untuk membimbing mereka ke arah tersebut harusnya lebih sungguh-sungguh lagi dan dilakukan sejak dini sebelum terlambat ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu bagi kita semua insyaallah. Dalam biografinya para ulama salaf, kita mengenal ada istilah al-kuttab. Kuttab itu kayak TPA sekarang. Itu disebutkan dalam biografinya Ibnu Taimiyah, dia pulang dari kuttab. Kemudian beberapa ulama lainnya juga belajar di kuttab sejak kecil. Ya cuma jelas yang mengajar mereka juga adalah ulama sehingga demikian keadaannya. Kita dapati mereka adalah demikian seperti itu. Jadi waktu mereka kecil mereka sudah belajar, cuman ya kayak TPA itu pulang setelah belajar pulang. Cuman ya mungkin mereka belajarnya lebih lama. Tapi setelah itu mereka pada pulang ke rumahnya. Jadi idealnya, ya harusnya kalau mau cari idealnya ya seharusnya anak itu lagi masih kecil dia dibimbing oleh orang tuanya di rumah. Cuman ini yang membutuhkan kesungguhan dari kedua orang tua karena sekali lagi ini adalah keutamaan yang besar yang tentu membutuhkan kesungguhan. Dibimbing oleh orang tuanya, kalaupun dia belajar agama dia belajar kemudian dia pulang lagi sampai ketika dia sudah besar, sudah bisa mandiri dan sudah lebih banyak membutuhkan pemahaman ya karena anak-anak kecil itu disebutkan oleh para ulama ya lebih bagus untuk awal-awal dia lebih banyak menghafal dengan tetap ada pemahaman tapi tidak sampai terlalu mendalam. Tidak sampai terlalu mendalam. Jadi dia menghafal dengan untuk masa-masa kecilnya. Setelah dia sudah lebih dewasa sedikit, maka baru diarahkan kepada thalabul ilmi yang sifatnya menguatkan apa yang telah dihafalnya sebelumnya. Itu yang dilakukan oleh para ulama kita dan ya ini mereka bimbing sendiri di rumah-rumah mereka. Kemudian setelah dewasa anaknya baru diminta untuk pergi menuntut ilmu. Maka kita dapati di kalangan para ulama salaf demikian. Kalaupun menghadirkan majelis maka orang tuanya yang menghadirkannya nanti dipulangkan lagi terus seperti itu. Nah itu idealnya kalau memang mau bisa dilakukan maka itu yang terbaik. Adapun dalam kondisi-kondisi orang tuanya sibuk tidak bisa mendidiknya dengan baik maka ya jalan yang terbaik adalah dengan dia memodohkan misalnya anaknya sejak kecil jika dia tahu itu akan mendatangkan kebaikan dengan terus dia berusaha mengontrolnya dan ya, banyak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan pendidikan anaknya itu baik gitu. Iya, kalau kisah dari sahabat tentu banyak sekali kalau sahabat. Bahkan mereka semuanya seperti itu. Waktu terjadi dialog antara Heraklius sama Abu Sufyan kan diantaranya yang ditanyakan itu. Waktu menghadapi cobaan-cobaan para sahabat, hal yartaddu ahadun minhum sakhtatan lidinihi ba'da an dakhala fihi, apakah di antara sahabat itu ada yang murtad meninggalkan agamanya karena siksaan-siksaan atau cobaan-cobaan yang mereka alami setelah mereka masuk dalam Islam? Maka dijawab oleh Abu Sufyan, "La, tidak ada."
Tidak ada sama sekali. Kenapa sebabnya? Kata Heraklius yang dia paham dari kitab Injil, bahwasanya itu sebabnya karena kata beliau, katanya apa ini? Kadzalikal imanu hina tukhalitu basyashatuhul qulub. Memang demikian keadaannya iman ketika kemanisannya itu sudah masuk ke dalam hati. Artinya orang yang telah merasakan hal ini dia tidak akan meninggalkannya selama-lamanya, bagaimanapun penderitaan yang dialaminya. Biografi para sahabat sangat banyak dalam masalah ini. Bagaimana mereka dengan keimanan yang kuat yang mereka sudah persiapkan sebelumnya, sehingga ketika menghadapi fitnah maka semua itu Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi mereka. Ya, contoh yang anak ingat saat ini adalah yang saya beberapa kali sampaikan di pengajian, yang Ibnu Qayyim yang sewaktu dia menjelaskan tentang hidupnya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang dipenjara dan disiksa, tapi justru beliau malah merasakan kenikmatan. Dari wajah beliau terlihat bahwasanya seolah-olah tidak ada sama sekali siksaan yang beliau rasakan, justru kegembiraan karena dia telah merasakan kemanisan iman dalam dirinya. Pada saat-saat beliau sedang keras-kerasnya disiksa, malah beliau mengucapkan ucapan yang terkenal, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada sorga, maka barang siapa yang belum masuk ke dalam sorga itu, maka dia tidak akan masuk di sorga di akhirat nanti. Nah, di antara keterangan Ibnu Qayyim di situ adalah tentang gurunya ini, wa kunna idza dhaqat binal ardu wa sa'at minna dhunun. Dan kami murid-murid beliau, kalau kami merasakan kesempitan hidup, muncul prasangka-prasangka buruk, ya ini mulai timbul kelemahan dalam mempertahankan agama disebabkan dengan banyaknya cobaan-cobaan dalam keimanan. Apa yang kami lakukan? Atainahu, kami akan datangi beliau, meminta nasihat. Fama huwa illa an narahu wa nasma'a kalamahu, maka ketika kami melihat wajah beliau dan mendengarkan nasihatnya, fayadhhabu dzalika kulluhu, maka hilang semua yang kami rasakan itu. Wa yanqalibu insyarahan wa quwwatan wa yaqinan wa tuma'ninah. Jadi semua yang kami rasakan, kekalutan, kelemahan hilang, berganti menjadi dengan kelapangan kembali, kekuatan, semangat dan keyakinan. Nah, itu yang contoh nyata dari bagaimana fungsi daripada seorang pendidik yang baik untuk memberikan nasihat atau bimbingan kepada murid-muridnya ketika mereka mengalami guncangan-guncangan yang dengan itu, dengan nasihat tersebut mereka kembali istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Fadhal. Kalau anak secara pribadi, dan ini juga anak sudah dapatkan kesimpulan yang sama dari beberapa ikhwah, dari beberapa ustaz, kita menyadari bahwa kita dulu-dulunya awal-awal kita membawa dakwah salafiyah itu banyak yang metode pendidikan atau dakwah yang keliru kita terapkan. Ya, dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada, tapi jelas ini bukan merupakan celaan, cuma namanya juga waktu itu yang belajar juga sedikit, yang mengaji juga baru berapa bulan dibandingkan saat ini. Allah sudah memudahkan kita untuk thalabul ilmi lebih lama begitu ya, di kalangan para masyayikh. Ustaz kita yang dulu kan rata-rata tidak begitu lama thalabul ilmi dari masyayikh, kemudian pulang, yang kemudian juga saking semangatnya di akhirnya menerapkan kaidah-kaidah yang kadang-kadang banyak masalahnya. Seperti contohnya misalnya cenderung untuk selalu berbeda dengan masyarakat setiap pulang. Orang yang sama dan banyak keberikannya, bahkan
dulunya ada kesan kalau orang itu diterima dakwanya maka dicurigai. Kok bisa diterima dakwanya? Harusnya kan membawa dakwah ini kan harusnya bermusuhan dengan masyarakat. Ada kesan seperti itu. Meskipun ini mungkin berlebihan, tapi ada muncul seperti itu. Kemudian ya harus berbeda, kemudian cenderung harus menampakkan yang keras-keras dari awal, tidak berusaha untuk menjelaskan dulu kaidah umumnya, baru kemudian sedikit-sedikit masuk ke perincian. Ada seperti itu. Maka oleh karena itu para ulama sering mengingatkan. Mereka mengatakan agama itu asalnya tidak sesuai dengan ambisi manusia. Sampai disebutkan dalam Al-Quran, Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Sesungguhnya kami akan menyampaikan kepadamu ya Rasulullah ucapan yang berat. Artinya berat bagi nafsu manusia. Ini sudah berat. Kemudian manusia itu sendiri kalau disalahkan dia akan merasa berat. Ditambah lagi kalau uslubnya sudah keras, maka tambah berat bagi mereka. Nah, oleh karena itu para ulama selalu menegur kami bahwasanya janganlah membuat dakwah ini semakin berat untuk diterima dengan usul yang keliru, dengan metode dakwah yang keliru. Maka ini banyak sering terjadi. Oleh karena itu inilah yang